Hai, mari dengarkan cerita waktu di jalan memulai lagi perjalanan road trip. Kali ini kita akan ke Ambarawa, tapi mampir sebentar di Salatiga. Fun fact-nya adalah perjalanan ini dilakukan sebelum road trip ke Bali sebagai pemanasan. Tepatnya sekitar 4-15 sebelumnya ya. Waktu di jalan dimulai pada pukul 7 pagi dari rumah di kawasan Pasar Rebo. Kami sudah bawa makan dari rumah untuk makan siang, ditambah dengan nasi untuk makan malam. Jadi kita tinggal beli lauknya aja di Salatiga. Bisa dibilang inilah momen perdana waktu di jalan melalui jalur Pantura. Kita memutuskan mengunjungi Salatiga terlebih dahulu karena rasa penasaran dari suami yang temannya berasal dari kota tersebut. Kemudian melihat banyaknya tempat wisata di Ambarawa dengan lokasi yang tak jauh dari Salatiga, semakin menguatkan keinginan untuk datang ke kota itu. Selama perjalanan ke Salatiga, kami tidak menemukan kemacetan, hanya saja sedikit shock. Karena kenapa sih truk-truk besar yang jalannya lambat itu cenderung berada di sisi kanan jalan, bukan di sisi kiri gitu loh. Jujur itu sih bikin kita emosi, tapi ya positifnya jadi nggak ngantuk ya. Kemudian ada momen juga waktu jalan mengalami kejadian bumper mobil itu sedikit longgar dan memutuskan untuk transit di rest area persis sebelum masuk ke kawasan Semarang. Di rest area ini juga kita memutuskan untuk makan bekal yang dibawa sekaligus sholat. Nah, sekitar pukul 1:30 siang waktu jalan sampai di kawasan Semarang. Nah, setelah melalui hari yang cerah dan berawan memasuki kota Semarang ini mendadak mendung. Nah, waktu ke Bali, waktu road trip pun juga sama ya, di kawasan ini waktu di jalan kena mendung dan hujan. Nah, dari Semarang ke gerbang tol Salatiga ini sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan lagi. It means masih jauh karena ini perjalanan yang lancar, bukan perjalanan macet. Nah, kemudian di jalan tol di Semarang ini cenderung nanjak, jadi kelihatan jalanannya itu kayak penuh ya gitu. Padahal sebenarnya kendaraan berjalan lambat saja dan kebetulan masuk tol dari berbagai arah itu kayak masuk ke jalur ini aja gitu. Mulai dari orang-orang dari kota Semarang, kemudian dari tol Semarang-Batang, serta tol Tanjung Mas Rondol itu masuk ke kawasan ini. Kalau kamu perhatikan di pinggir jalan jalur tol ini terdapat gentong-gentong berisi air untuk mengisi air radiator bila kendaraan bermasalah karena yaitu jalanannya cenderung menanjak. Total biaya tol dari Jakarta ke Salatiga itu sekitar Rp415.000. Waktu di jalan menempuh waktu sekitar 8 jam perjalanan untuk sampai ke Salatiga. Bensin yang dikeluarkan sekitar 300.000 menggunakan Pertamax pada saat itu untuk sampai ke Salatiga dan masih bisa dipakai untuk keliling kota tersebut. Sekitar setengah 3 sore kita sampai ke gerbang tol Salatiga. Istimewanya gerbang tol Salatiga adalah adanya background penampakan Gunung Merbabu yang megah, bahkan digadang sebagai salah satu gerbang tol yang indah di Indonesia. Mirip seperti Swiss, sayangnya bukan rezeki waktu di jalan mendapatkan momen tersebut. Lalu ngapain aja di Salatiga? Rencana awal mau menikmati beberapa daftar kuliner di kota ini seperti soto rumput, Cobra Ice Restoran, sate sapi suruh, soto esto, dan rondes oteng jago. Kenyataannya kita cuma cobain soto rumput aja untuk dibungkus buat makan malam di penginapan di kawasan Ambarawa. Nah, soto rumput khas Boyolali ada di Jalan Ahmad Yani, seberang kantor pemadam kebakaran Kota Salatiga. Harganya sekitar 2.000 per porsi dan itu adalah soto sapi ya. Setelah bungkus kita lanjutkan perjalanan ke arah penginapan. Nah, untuk menuju ke arah penginapan kita melewati alun-alun Kota Salatiga dan kita sempat melihat sekelumit sih gitu loh dari sisi Kota Salatiga ini. First impressionnya adalah kota yang sangat bersih dan teratur. Terus kita merasa ini kota kecil tapi orang-orangnya sepertinya bersahaja gitu loh. Nah, terus jenis mobil yang berseliweran di sini tuh rata-rata mobil-mobil yang wow lah gitu istilahnya. Terus ya nggak ada pedagang kaki lima tuh yang balatak di jalanan tuh nggak ada. Mereka itu ada di satu titik tertentu kayak misalnya di alun-alun aja atau di
tengah kota atau pasar aja, lebihnya jelas nggak ada, sepi, ya udah gitu. Malah justru lebih banyak yang tutup daripada yang buka, entah apakah kita yang datangnya ke sorean pada saat itu atau bagaimana. Oke, lanjutkan kita perjalanan 1 malam menuju ke Susan Spa and Resort, yaitu penginapan di Ambarawa yang kita singgahi malam ini. Kesan pertama, jalanannya agak tanjak ya, terus sekelilingnya ada villa yang sepertinya sempat hits di zamannya. Sampai di lobi, keluar dari mobil, wow, ini dingin banget ya. Langsung flashback, apa udah packing baju hangat belum sih buat anak-anak dan suami? Oh, ternyata sudah. Nah, proses check-in cepat dan mudah, langsung masuk ke kamar, kemudian langsung menuju kolam renang semi indoor dengan air hangat. Ya, kolam renang air hangat, udah ini surga banget deh buat anak-anak. Langsung nyebur. Tidak cuma sampai situ, di dalam kamar villa tersedia jacuzzi dan juga sauna room. Maksimalkan fasilitas yang ada di Susan Spa and Resort ini. Esok paginya kita sempat keliling Susan Spa and Resort yang berlokasi di kawasan Jati Semarang. Areanya sendiri cukup luas kalau kita ingin berkeliling ya. Ada taman dengan background bukit, tapi kalau terkena sinar matahari jadi lebih eksotis. Selain itu, bisa bertemu dengan kolam ikan cantik berisi ikan koi. Jalan sedikit, kamu bisa menemukan kandang burung, kuda, serta kelinci. Nah, mereka masih dalam satu area mengelilingi taman ya. Nah, kuda-kuda di sini akan dikeluarkan secara berkala untuk diajak berkeliling di area resortnya. Puas di sini, kita pindah ke sisi lain untuk melihat pemandangan lain yang menjadi nilai jual dari Susan Spa and Resort. Apa itu? Yaitu chapel. Nah, untuk ke chapel ini kita perlu melewati playground yang kebetulan saat kesana itu lagi ditutup. Nah, jadi kita hanya melewati saja. Nah, dari jalur ini akan tembus ke chapel yang menjadi nilai jual dari resort ini. Yang istimewanya adalah chapel ini berada di ketinggian lengkap dengan city view dan Gunung Ungaran sebagai backgroundnya. Puas menikmati udara sejuk di sini, kami check out sekitar pukul 10 pagi dan mau di jalan mulai lagi untuk menuju Dusun Semilir. Inilah kondisi medan menuju Susan Spa and Resort di kawasan Jati Semarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita waktu di jalan kali ini. Selanjutnya, tonton waktu di jalan menuju Dusun Semilir. Jangan lupa subscribe atau tonton video lain untuk mendengarkan cerita waktu di jalan lainnya.